Pak Haji jualan tomat. Walaupun masih pagi, kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jualan tomat sama kelapa muda. Orang yang semangat akan terlihat awet muda. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka diseminasi. Untuk itu tetap semangat, tetap membahana, menggelora untuk tetap lillahi kalimatillahi ta'ala, menegakkan kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, setiap siswa tentu menginginkan kesuksesan. Sukses dalam meraih cita-cita maupun sukses menjadi hamba Allah yang soleh dan bertakwa. Tentu semuanya seperti begitu. Tidak ada seorang siswa pun yang dalam kehidupannya atau dalam proses kehidupannya ini ingin berteman dengan lemah derita dan untayan air mata, artinya ingin tidak sukses. Tidak ada. Tentu semuanya tentu semuanya menginginkan kesuksesan. Tetapi hal itu semua anak sekalian tidak akan bisa kita raih kalau kita tinggal diam. Sebagaimana seseorang ingin mendaki gunung. Tentu ketika dia mau mendaki gunung harus ada persiapan mental, persiapan fisik, bahkan juga persiapan bekal. Tidak mungkin seseorang bisa naik gunung kalau dia fisiknya tidak sehat, bekalnya tidak banyak, tentu dalam pelaksanaannya nanti dia akan mendapatkan kendala. Untuk itu dalam mengarungi kehidupan ini, anak-anakku sekalian, tentu kita harus mempunyai bekal. Pertanyaannya, bekal apa saja yang harus kita punya? Yang pertama adalah himmatul aliyah dan optimis. Apa himmatul aliyah? Himmatul aliyah itu adalah cita-cita yang tinggi disertai dengan optimis. Optimis adalah berkeyakinan bahwa sesuatu itu akan sukses kita raih, bahwa sesuatu itu akan kita gapai. Nah, itulah optimis. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul, katakan Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang mereka berlebih-lebihan dalam dirinya. Artinya mereka menyangka bahwa dirinya itu tidak akan mampu, atau mereka dalam dirinya akan melampaui batas, maka la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kau berputus asa atas rahmat Allah. Artinya saudara, anak-anakku sekalian, dalam hal ini kita harus punya optimis. Jadilah insan-insan yang optimis, bukan menjadi manusia-manusia yang pesimis, statis, pesimis, ataupun mempunyai mental pengemis, yang mempunyai mental kendor kayak tali kompor, yang pinginnya kesana kesini naik motor, padahal pekerjaannya cuma nonton drakor. Maka kita harus optimis dalam kehidupan ini. Seraya segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kita raih. Itulah sifat optimis dalam diri kita yang harus kita tanamkan dari semenjak awal untuk meraih kesuksesan dan menjadi orang yang soleh yang akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, yang harus kita tancapkan dalam diri kita untuk meraih kesuksesan adalah al-ikhtiar, yaitu ikhtiar. Kenapa harus ikhtiar? Bahwa seseorang tidak hanya cukup hanya mempunyai modal kepercayaan diri, punya modal hanya optimisme. Akan tetapi kita harus ikhtiar, artinya harus ada action. Ya.
Allah telah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah tatanan sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau berubah. Jadi kita yang mau berubahnya. Al-An'am ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Maka dengan demikian hadirin, Anda anak-anakku sekalian, ketika kita ingin meraih sesuatu, maka maksimalkanlah kita usaha ikhtiar. Untuk itu dalam ikhtiar anak-anak sekalian, kita jangan banyak pertimbangan, artinya pertimbangan orang lain. Aku mau ikhtiar, aku mau belajar, tapi takut ini, takut itu, takut tidak dikasih nilai yang bagus, takut si gurunya atau siapanya tidak begitu care kepada kita. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Yang jelas kita berusaha. Maka untuk itu ada quote yang mungkin ingin Bapak sampaikan ke kalian. Tetaplah berkarya dan berprestasi. Jangan hiraukan orang yang tidak mau mengerti. Sebagaimana matahari selalu tampil cantik di pagi hari, walaupun para penontonnya masih terlelap tidur dan terbuai oleh mimpi-mimpi. Itu coach Bapak untuk pagi hari ini untuk anak-anak sekalian. Yang ketiga anak sekalian. Tapi sebelum itu ada sebuah hikayat tentang orang yang hanya meminta kepada Allah berikhtiar, tetap orang yang selalu meminta kepada Allah yang tidak mau ikhtiar. Suatu cerita ini yang disampaikan oleh salah satu ulama tentang Sayyidina Umar radhiyallahu an, salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau melihat seorang pemuda yang duduk termenung berpangku tangan di sebuah masjid, kemudian dia memohon kepada Allah untuk diturunkan rezeki tanpa mau berusaha. Maka merah padam muka Sayyidina Umar dan berkata kepada anak muda itu, ya sabab, layak udu ahadukum ang tolabi rizki, wa huwa yaqulu Allahumma rizukni, wa anta ta'lamu anna sama'a la tamattoru dahaba wala fiddota. Wahai anak muda, janganlah seseorang duduk bermenung berpangku tangan, seraya dia meminta rizki kepada Allah dengan berkata, ya Allah berikanlah aku rizki. Tetapi dia tidak mau berusaha. Wa anta ta'lamu, sedangkan kamu tahu annas sama ala tamattoru dahaba wala fiddota. Kamu tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan perak ataupun emas. Dengan demikian berusahalah, berkaryalah. Jangan kau hiraukan orang yang tidak mau peduli, orang yang orang yang tidak care kepada kita. Kita tetap saja untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Yang terakhir anakku sekalian, untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini sebagai seorang pelajar atau sebagai insan yang sebagai hamba Allah yang punya keinginan menjadi orang yang soleh dan orang yang bertakwa adalah at-tawakal. Apa at-tawakal itu? Berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita manusia biasa, hanya bisa berusaha dan berdoa. Yang pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Al-insan bitakhyir wallahu bitakdir, bahwa manusia hanya berikhtiar dan yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Faida azamta patawakkal 'alallah. Apabila kamu mengazam atau juga berkeinginan terhadap sesuatu, bermaksud kepada sesuatu, patawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itulah puncak puncak akhir seorang manusia, bahwa manusia tidak akan bisa merubah semua yang Allah takdirkan, yang Allah gariskan, kecuali kita semua berserah diri kepadanya. Tiga hal ini anak-anak sekalian, mudah-mudahan jadi panduan kita dalam kehidupan ini guna meraih kita kesuksesan di dunia, terutama nanti kesuksesan di akhirat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Baik, untuk sebelum kita
Akhiri pertemuan ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, didekatkan dengan rizki, dimudahkan dalam menggapai semua cita-cita dan urusan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa safaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah allati yaridaka illa qadaitaha wa yasartaha ya alimal ghaibi wasyahadati ya mujibad da'wah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau video ini nanti diunggah, jangan lupa like, share, dan berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.